Hi winners, para pemenang. There is no way we can live without communication. Tak mungkin kita bisa hidup tanpa komunikasi. Saya hanya ingin membagi atau sharing basic communication. Pada dasarnya, komunikasi itu ada 4 macam. Lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan penampilan. Sekali lagi, lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan penampilan. Saat ini saya sedang berkomunikasi dengan Anda melalui lisan. Saya tidak menulis, tapi saya ada bahasa tubuh saya, my body language. Kemudian ada penampilan saya, inilah saya. Seperti halnya juga Anda saat ini juga memiliki 4 cara komunikasi. Anda tidak bicara, tapi juga Anda mungkin sedang mencatat, yang pasti Anda sedang melihat melalui video klip ini, ada bahasa tubuhnya, cara duduknya, cara melihatnya, dan juga penampilan Anda. Tempatkan diri Anda saat ini ibarat di khalayak ramai, di tempat umum, pekerjaan, lingkungan, sosial, dimanapun Anda berada. Kita tidak lepas dari komunikasi. Dan seringkali komunikasi ini membuat satu hal yang menarik. Yang pasti diharapkan amat sangat adalah untuk bisa menyampaikan pesan itu dengan baik dan dapat diterima. Tapi tidak kurangnya juga komunikasi itu dapat ditolak. Bahkan tidak didengar. Bahkan bisa menyakitkan. Bahkan bisa juga membunuh. Luar biasa. Perbendaharaan kata ini yang kita lepaskan, itu pun juga akan banyak sekali pengaruhnya. Belum lagi suara saya yang tinggi, ataupun rendah, ataupun yang halus sekali. Atau sifatnya apologetic, yang apapun sifatnya untuk boleh rendah hati. Ada juga memang keras modelnya, demanding sekali, itu adalah tipe komunikasi yang berbeda-beda. Nah teman-teman lihat ini sekali lagi, lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan penampilan. Pada akhirnya, kunci pokoknya adalah motif kita, tujuan kita berkomunikasi untuk apa dulu. Hati kita, tujuannya, menyampaikannya, itu seperti apa. Ini yang akan menentukan dari segala macam langkah-langkah kita. Begitu hati kita sudah mulai ada niat yang tidak memang wajar, atau tidak layak, atau kurang sehat, itu terlihat sekali kemana arahannya. Ini bicara 4 tipe komunikasi. Berikutnya akan saya sampaikan 4 hal yang harus dijaga dalam komunikasi. Yang pertama adalah ego. Ego berbicara soal keakuannya tinggi sekali. Apa-apa pokoknya minta aku dinomorsatukan. Itu bicara soal egois. Yang kedua adalah yang disebut dengan power syndrome. Power syndrome adalah komunikasi sifatnya ngebos, suruh sana, suruh sini. Wah, pokoknya udah gayanya yang luar biasa. Yang ketiga adalah popularitas. Itu gaya komunikasi ingin menunjukkan kepada khalayak ramai siapa diri saya. Hati-hati. Dan yang keempat adalah yang disebut dengan mudah tersinggung. Ini orangnya baperan. Begitu ditolak, sakit hati. Begitu tidak dapat diterima, mulai bereaksi. Maka 4 hal harus dijaga. Ego, power syndrome, popularitas, dan satu lagi yang disebut dengan mudah tersinggung. Teman-teman sudah mendapatkan 4 tipe berkomunikasi, the very basic one, dan yang kedua adalah yang disebut dengan 4 hal yang harus dijaga dalam komunikasi. Maka kita lihat satu hal yang menarik, karena sudah tahu 4 dan 4, perhatikan gambaran saya berikut ini, segitiga piramida. Saya kasih garis pucuk di atas, maka belahannya menjadi 2. Yang di atas itu 7%. Dan di bawah adalah 93%. Teman-teman, survei mengatakan apa yang kita katakan itu nilainya cuma 7%. Tapi bagaimana cara mengatakannya itu nilainya 93%. No matter what language you're conveying in, bahasa Indonesia, Inggris, asing, it's only worth 7%. Sedangkan bagaimana cara mengatakannya, itu adalah 93%. You see, the key issue di sini adalah bagaimana kita berkomunikasi. How do you deliver the message? Penekanannya itu seperti apa? Pilihan daripada perbendaharaan kata itu apa saja? Itu akan menentukan sekali.
So, dengan memahami hal ini semua, kita bermaksud untuk berkomunikasi dan Anda dan saya tidak luput. Dan seringkali komunikasi kita ini kita lihat dari segi dengan siapa kita bicara. Kita sudah melakukan suatu evaluasi. Kita mendapatkan suatu pengotakan di mana ini para pimpinan, menengah atau bawah atau umum atau juga dengan persahabatan, dengan saudara, itu kita punya suatu cara tersendiri, model tersendiri. Tapi ingat, karakter kita tidak bisa kita lepas. Itulah sebabnya pada waktu kita komunikasi, tujuannya adalah menyampaikan sesuatu. Satu hal yang boleh saya sampaikan di sini. Pada waktu kita komunikasi, tidak luput di mana kita seringkali adanya penolakan, kekecewaan, bahkan sakit hati. Bagaimana kita bereaksi menangani hal ini? Mudah? Sangat tidak mudah. Nah, untuk itu teman-teman, pada waktu kita sudah bereaksi, itu pun juga komunikasi. Lawan bicara akan melihat bagaimana kita bereaksi. Lawan bicara akan mengetahui, omongannya boleh keren, tapi sensitifnya bukan main. Nah, kurang-kurangnya. Satu contoh yang menarik, banyak di luar sana. Intelektualitasnya, akademisinya bukan main tingginya, namun kok sikapnya tidak menunjang. Itu pun juga komunikasi, ada suatu penilaian. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita lihat dalam konteks ini. What have we learned today? For basic things in communication. Lisan, tulisan, bahasa tubuh, dan penampilan. Apa yang harus kita jaga? Four things. Ego, power syndrome, popularitas, dan satu lagi, mudah tersinggung. Dengan memahami 4 hal ini, kiri dan kanan, maka kita lihat posisinya adalah pola pikir kita. Ingat, apa yang kita katakan dan bagaimana mengatakannya. Itu adalah kunci pokok utama. Teman-teman, saya berharap kita semua akan bisa terus maju, berkomunikasilah dengan baik. Number one issue adalah identify yourself. Your strength ada di mana, and your weakness ada di mana. Mulai merapikan diri untuk bisa melaju lebih jauh lagi. Sekali lagi teman-teman, saya mau sampaikan satu hal, teruslah berkomunikasi dengan baik. And whatever you do and say, from the bottom of your heart, biarlah itu terus berpancar suatu kesukaan, kesetiaan, dan melakukan sesuatu yang luar biasa indahnya. So, I would like to end up this short conversation by saying all the very best to you, and remember, Anda adalah pemenang. You're a great winner. Move on. All the very best to you.